Dara menceritakan kondisi keluarganya pada Vio saat jam rolling waktu istirahat. Termasuk menyampaikan bahwa Pandu adalah ipar dari bundanya. Bukan hanya harus menghadapi Harsa dan Citra, ia pun harus berhadapan dengan Pandu Aji yang menjadi penyebab mendapatkan sanksi untuk 1 bulan ini. Oh, my god, sumpah Ra, gue nggak bisa berkata-kata, seru Vio. Cek, nggak bisa berkata-kata tapi ngoceh mulu. Artinya kiasan kalau gue nggak bisa komentar dengan nasib hidup lo, tapi enak dong Ra. Lo jadi punya keluarga tajir. Kalau gue jadi lo, mending berhenti kerja dan ongkang-ongkang kaki di rumah. Jadi Ratu, ujar Vio lalu terkekeh membayangkan kalau dirinya yang berada di posisi Dara. Jadi Ratu apaan, di sana posisinya keluarga gue, numpang. Gimana kalau pernikahan bunda nggak bertahan lama, pasti didepak dari sana. Mulut lo ya, harusnya doain yang baik-baik bukan malah berandai-andai yang nggak jelas. Bukan nggak jelas, nggak ada yang tahu masa depan. Aku sudah berharap pada Mas Harsa, nyatanya apa? Itu sih emang adik sambung lo yang nggak tahu diri. Musuh dalam selimut dan menggunting dalam lipatan, seru Vio dan Dara mengabaikan ocehan Vio. Memilih merebahkan diri di kursi yang diduduki. Awas, ujar Dara lagi agar Vio berpindah tempat duduk. Lumayan masih ada waktu, aku mau merem. Nanti bangunin ya. Mahendra Group, lo nggak ada niat minta kerjaan yang lebih baik Ra? Nggak, atau minta dijodohkan dengan rekan bisnis mereka yang sama tajir. Ogah, masih ngarep sama Harsa, N4 Jis. Udah berisik, pekik Dara sudah memejamkan mata dan menjadikan tangannya sandaran kepala dengan posisi berbaring miring. Vio asyik dengan ponselnya sambil terus menasehati Dara yang sudah terlelap. Sudah waktunya makan siang, sebentar lagi mereka akan sibuk membereskan kamar untuk tamu yang sudah check out. Pintu ruang istirahat para petugas housekeeping terbuka, seseorang melangkah masuk. Vio yang menyadari kedatangan orang itu langsung berdiri. Pak, sapa Vio sambil mengangguk pelan dan hendak membangunkan Dara. Namun, pria itu memberi tanda agar tidak melakukan hal itu. Hanya memandang Dara sekilas lalu berbalik dan beranjak pergi. Hah, gila. Ganteng banget itu orang, ngapain pula kesasar sampai sini? Harusnya tadi gue minta selfie, oceh Vio setelah Pandu meninggalkan tempat itu. Asteris. Hah, yang benar, tanya Dara. Vio menganggukkan kepala dan mendorong housekeeping troli setelah menceritakan kalau ada Pandu datang. Kenapa nggak bangunin aku sih, keluh Dara sambil menghentakkan kaki. Dia bilang jangan, katanya gini. Vio mengulang apa yang Pandu isyaratkan agar tidak membangunkan Dara yang tertidur. Emang lo lagi ngarep ketemu dia? Suka sama dia? Cek, bukan itu, sahut Dara menoyor kepala Vio. Kalau dia tambah masa hukuman aku gimana, dengan alasan tidur di jam kerja. Ah, ogah banget. Tinggal temui terus klarifikasi. Sudah tinggal serumah, kan? Rayu aja toh udah jadi, paman lo. Sumpah Ra, ganteng banget dia pakai setelan kerja. Vio lalu terkekeh. Paman ganteng, tolong keponakanmu yang menyebalkan ini. Dara mengabaikan Vio dan menarik trolinya memasuki kamar yang harus dibersihkan. Vio yang merasa diabaikan langsung mengumpat. Sedangkan di tempat berbeda, Pandu sudah kembali ke kantor. Sempat mampir ke hotel mengambil barang di kamar tempat dia biasa tinggal dan hendak menemui Dara, malah mendapati gadis itu tertidur. Ada rasa bersalah, apa mungkin dirinya terlalu keras pada gadis itu? Pak Pandu. Pandu menoleh dan kembali konsentrasi dengan pekerjaan barunya. Di hari pertama kerja, dia sudah harus menemui beberapa klien meskipun bersama dengan tim yang lain. Berbeda dengan Harsa yang seharian ini konsentrasinya terpecah, selain karena tidak suka dengan kehadiran Pandu juga dengan Citra. Sejak tadi perempuan itu berkali-kali menghubungi mengajak makan siang luar untuk berbicara. Dengan alasan sibuk, Harsa menolak bertemu Citra yang menurutnya bisa dibicarakan nanti malam, ternyata Citra malah datang ke perusahaan dan menunggu Harsa di lobi. Awalnya pria itu enggan keluar dari ruang kerjanya apalagi menemui Citra, tapi kenekatan perempuan itu juga ancamannya bisa membuat Harsa sulit. Kamu gila, untuk apa datang kemari? Tanya Harsa lirih tidak ingin didengar oleh orang yang ada di sekitar mereka. Aktivitas di gedung itu cukup padat, bukan hanya perusahaan transportasi, tapi juga layanan komunikasi. Jangan abaikan aku, kita harus bicara, ujar Citra. Harsa berdecak pelan. Citra boleh usianya masih muda, tapi perempuan ini licik dan Harsa harus hati-hati.
Bukannya malah cinta, yang ada malah tidak suka karena akan menjadi beban dan penghalangnya. Bagaimana kalau Surya dan Jaya tidak suka ia dan Citra bersama? Kita bicara di rumah, ujar Harsa sambil menahan emosi. Di rumah, kamu selalu mengabaikan aku, Mas. Nanti malam, kita bicara di rumah, ujar Harsa lagi. Aku janji. Awas saja, kalau bohong. Aku adukan pada Papa Surya dan Opa Jaya, bagaimana awal hubungan kita. Citra meninggalkan Harsa yang menghela pelan dan mengusap kasar wajahnya. Interaksi Harsa dan Citra, disaksikan oleh Pandu yang memang berada di lobi. Pria itu tersenyum sinis, apalagi saat Harsa menatap dan menghampirinya. Akrab juga dengan adik sambung kamu? Tanya Pandu sengaja mengejek. Tidak ingin menjawab dan berdebat, Harsa mengabaikan Pandu dan melewatinya. Baru melangkah, ponsel yang berada dalam saku jasnya bergetar. Pandu mengeluarkan dan membaca pesan yang masuk dari Dara. Om Pandu, nggak kasihan dengan keponakanmu yang imut-imut ini. Foto. Dara mengirimkan pesan juga foto dirinya sedang membersihkan kamar hotel. Pandu mengumpat pelan, bukan karena kesal atau marah. Namun, gaya Dara di dalam foto menurutnya sangat menggoda. Apalagi dengan seragam petugas housekeeping yang gadis itu kenakan. Pemandangan saat Dara tertidur dan memperlihatkan kedua kaki jenjangnya saja, masih terbayang-bayang dan sekarang ditambah lagi dengan ulah Dara tiba di kediaman keluarga Mahendra hampir jam 7 malam, karena diminta lembur oleh Leo menggantikan sementara petugas lain yang datang terlambat. Inginnya langsung pulang ke kosan karena lebih dekat dan ingin segera beristirahat. Tubuhnya terasa sangat lelah, apalagi sejak subuh tadi sudah meninggalkan rumah. Nona Dara, langsung saja ke ruang makan. Sepertinya baru dimulai, ujar salah satu asisten rumah tangga saat Dara memasuki kediaman tersebut. Tidak usah Mbak, saya langsung ke kamar saja. Ayo Nona, nanti Tuan Besar marah kalau tahu saya tidak antar ke dalam. Ingin memaksakan kehendak, tapi takut kalau Jaya benar marah pada perempuan parubaya itu. Mau tidak mau, Dara pun menuju ruang makan. Kehadirannya menjadi pusat perhatian, apalagi tatapan Citra seakan mengejek juga Harsa dan tatapan Bunda. Maaf, saya tadi, kebiasaan deh, selalu bikin orang lain menunggu dan telat terus, ujar Citra menyela ucapan Dara. Kemari dan duduk, titah Surya. Jaya menatap Dara yang hanya mengangguk lalu berjalan malas menempati kursi di samping Kemala, sedangkan Citra menempati tempat Dara sebelumnya. Duduk di antara Pandu dan Harsa. Pandu tidak mengalihkan pandangannya dari wajah Dara. Maaf Opa, tadi aku lembur dan terjebak macet. Kamu sakit? Tanya Jaya. Tidak, hanya, lelah saja, jawab Dara. Kemala mengambil piring di depan Dara, mengisinya dengan nasi dan lauk lalu diletakkan kembali ke hadapan putrinya. Habiskan, ujarnya lirih. Rasanya waktu berjalan sangat lama dan makanan yang dikunyah seakan sulit untuk ditelan. Hanya ingin segera meninggalkan tempat itu dan bergegas istirahat, bahkan Dara tidak terlalu menyimak apa yang dibicarakan. Jaya yang juga kondisinya sedang tidak baik, langsung ke kamar dibantu asistennya. Pandu mengekor langkah pria itu, meski sempat melirik ke arah Dara yang masih duduk ditahan oleh Kemala. Lain kali kasih tahu Bunda kamu mau kemana atau tidak bisa pulang, jangan berkesan seperti liar dan Bunda membiarkan kamu hidup tidak jelas, ujar Kemala ketika Surya dan Harsa sudah meninggalkan meja makan. Aku kerja Bun, di mana tidak jelasnya. Paham, maksud Bunda kasih tahu kalau kamu sudah berangkat atau tidak pulang. Ini bukan rumah kita Dara, jadi kita harus menghormati mereka. Tahu, bikin malu aja, cetus Citra. Jangan ikut campur, urus saja masalahmu sendiri. Bisa jadi besok-besok kamu yang bikin malu Bunda. Tuh, dengar Bun, emang dia yang julid terus dan kayaknya nggak suka banget sama aku. Lihat sendiri, kan? Sudah-sudah, Bunda ingatkan ini untuk kalian berdua. Kita harus ikuti aturan di rumah ini, sarapan dan makan malam. Kalau memang tidak bisa, kasih tahu Bunda. Iya, sudah dulu Bun, aku lelah. Dara beranjak dan menuju kamarnya, sempat mengambil air mineral botol untuk dibawa ke kamar. Tidak menyadari seseorang yang berjalan cepat mengejar langkahnya. Dara terkejut. Ternyata Pandu sudah berada di belakangnya dan menarik siku tangan membuatnya terpaksa menoleh. Kenapa mengabaikan teleponku? Tanya Pandu. Saya kerja, sibuk dan tidak bisa diganggu. Tahu sendiri, kan sekarang posisi saya sebagai apa?
Dara menarik tangannya agar lepas dari cengkraman Pandu, yang ada malah semakin dieratkan lagi cengkramannya. Sibuk apanya? Aku lihat kamu sedang tidur. Tuh, kan, pasti jadi masalah. Pas banget dia lihatnya pas aku tidur, bukan lagi sibuk sampai keringetan. Istirahat kali om, nggak masalah dong saya mau nungging atau jumpalitan. Lagi ngapain juga nyariin, mau memastikan saya laksanakan tugas apa enggak. Jangan takut, Dara Larasati bukan pegawai kaleng-kaleng. Lepas, saya capek mau istirahat. Apa maksud kamu kirim foto tadi? Tanya Pandu menarik tangan Dara membuat tubuh gadis itu semakin dekat wajah mereka sudah berhadapannya meski Pandu harus agak menunduk karena tubuhnya yang lebih tinggi. Nggak ada maksud apa-apa, Dara mengedikkan bahu. Aku tahu isi otak kamu, pasti sengaja menggoda kan? Bagian mananya yang menggoda? Awalnya berharap, Om Pandu bakal kasihan terus kembalikan jabatan saya. Capek tahu Om, biasa kerja di depan komputer bukan pegang sapu dan kain pel, tutur Dara sambil menghentakkan kaki dan terlihat menggemaskan menurut Pandu. Seharusnya, Mas Pandu. Dara dan Pandu menoleh, Citra menatap heran dengan interaksi kedua orang itu. Selain posisi mereka sangat dekat, tangan Pandu terlihat memegang lengan Dara. Sadar kalau ia menjadi perhatian Citra dan khawatir salah sangka, Dara pun menghentakkan tangannya lalu melangkah mundur untuk menjauh. Katanya capek malah di sini. Oh iya, kebetulan ada Mas Pandu juga, tutur Citra. Mas Pandu bilang tanyakan pada kamu, peluang kerja di hotel. Dara menatap Pandu sambil mengernyitkan dahi, kenapa juga harus bertanya pada dirinya yang bukan siapa-siapa. Seharusnya Pandu yang bisa merekomendasikan apakah Citra bisa bekerja di Grand Season atau tidak. Pandu mengedipkan matanya seakan memberitahu sesuatu hal. Bisa aku kerja di sana, jadi asisten Mas Pandu atau sekretarisnya gitu? Tanya Citra lagi. Sekretaris? Tanya Dara. Memang kamu bisa? Kamu? Housekeeping mau? Tanya Dara lagi. Ogah. Pandu mengalihkan pandangan karena ingin tertawa. Ternyata idenya dan usulan Dara sama. Tentu saja Citra tidak suka dan malah merajuk tidak jelas. Ayolah Mas Pandu, masa aku harus minta langsung ke Opa? Rengek Citra sambil memeluk lengan Pandu membuat pria itu berkali-kali melepaskan tangannya dari Citra. Aku nggak ikutan, ujar Dara lalu meninggalkan Pandu dan Citra. Hei, Dara, urusan kita belum selesai, teriak Pandu. Masih ada besok kali, malam, Om Pandu. Sit. Pandu mengumpat lalu meninggalkan Citra yang masih berteriak memanggil-manggil namanya. Brak, Pandu menutup pintu kamar dengan kasar, karena tidak menyukai sentuhan dari Citra. Ditambah Dara yang acuh, padahal sejak tadi siang rasanya sudah tidak karuan ingin menemui gadis itu. Ada apa denganku? Gumam Pandu sambil mengusap dagunya.